Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa via virtual dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Dalam mata kuliah ilmu Al-Quran yang insya Allah pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan sama-sama membahas tentang salah satu ilmu yang terdapat dalam ilmu Al-Quran, yaitu ilmu qiraat Al-Quran. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran itu memiliki beberapa aspek. Ya. Ada aspek teks. Nah, aspek teks ini adalah wilayah kajiannya ilmu rosem Al-Quran atau ilmu mushaf Al-Quran, ya, kalau dibahasakan secara Indonesia. Kemudian Al-Quran dari segi pemaknaan, ya, pemaknaan dari ayat-ayat yang ada di dalamnya itu adalah wilayah kajian ilmu tafsir. Dan Al-Quran dari segi pelafalannya atau segi pembacaannya, maka ini adalah wilayah kajian qiraat Al-Quran. Termasuk ilmu tajwid yang sering kita dengar atau yang kita telah sama-sama pelajari ketika di madrasah atau di surau atau di masjid, ya. Nah, itu merupakan bagian dari ilmu qiraat Al-Quran. Nah, dalam dalam kajian tentang ilmu qiraat Al-Quran ini kita tidak akan masuk lebih dalam karena biasanya ilmu qiraat Al-Quran ini dipelajari di jurusan tafsir, ya, jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Tapi karena kita jurusan PAI, kita cukup mempelajari secara global saja. Yang akan kita pelajari adalah definisi dari ilmu qiraat Al-Quran, kemudian macam-macam, dan syarat, ya, syarat dari qiraat Al-Quran itu sendiri itu seperti apa, dan terakhir adalah hikmah atau manfaat dari adanya ilmu qiraat. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi dari ilmu qiraat Al-Quran itu sendiri. Nah, secara etimologis atau secara bahasa, kata qiraat ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Ya. Qiraat ini merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari kata qiraah. Nah, qiraah yang merupakan qiraah ini merupakan isim masdar dari kata qara'a yang berarti bacaan. Jadi ilmu qiraat secara etimologis, secara bahasa berarti bacaan. Nah, ilmu qiraat secara terminologis atau secara istilah, ya, ini mayoritas para ulama di sini, para ulama qura, mengartikan qiraat ini adalah suatu mazhab. Mazhab apa? Mazhab bacaan. Mazhab membaca Al-Quran yang disandarkan atau yang dianut oleh salah satu atau oleh seorang imam dari para imam qura. Ya. Jadi mazhab ini meliputi apa? Cara baca atau meliputi pengucapan Al-Quran Al-Karim yang disesuaikan dengan riwayat, ya, yang disesuaikan dengan riwayat dari para imam qura. Nah, nanti imam qiraat ini dia memiliki murid. Kalau dalam istilah ilmu qiraat, murid ini dinamakan riwayat. Nah, kalau dalam kitab dalam kitab Ibnu Mujahid yang berjudul As-Sab'ah, itu masing-masing imam qiraat itu memiliki dua periwayat. Ya, sebenarnya pada sejarahnya itu satu imam qiraat itu memiliki banyak murid. Ya, dari murid-murid ini itu memiliki riwayat-riwayat tersendiri. Ya, kalau kita runut riwayatnya ini dari imam qiraat itu nanti memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW.
Tapi supaya tidak membingungkan umat Islam, maka oleh Ibnu Mujahid itu disederhanakan sehingga dari masing-masing imam qiraat ini hanya memiliki 2 perawi saja. Ya, begitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisi dari qiraat, ilmu qiraat Al-Qur'an, maka kita akan melihat macam-macam dari qiraat Al-Qur'an. Sebenarnya qiraat Al-Qur'an ini banyak sekali ya. Kalau di sini saya hanya mengklasifikasikan menjadi 7 saja atau biasa dikenal dengan qiraah sab'ah. Sebenarnya banyak, ada qiraah asyarah atau qiraah arba'ata asyar. Qiraah asyarah itu qiraah 10, kemudian arba'ata asyar adalah 14. Tapi karena ini kita hanya perlu mengenal secara global saja, maka cukup di sini saya klasifikasikan menjadi 7 atau sab'ah saja. Nah, dalam kitab As-Sab'ah karya Imam Mujahid ya, di sini diklasifikasikan 7 imam, yang dimana ketujuh imam ini memiliki madhab qiraat. Kalau dalam fikih mungkin madhab fikih ya, tapi kalau dalam qiraat berarti madhab qiraat, yang dimana dari masing-masing imam qiraat ini memiliki 2 periwayat atau 2 murid. Nah, dari 7 imam ini berasal dari 3 kota yang berbeda. Oh maaf, 4 kota yang berbeda ya. Yang pertama adalah kota Madinah. Nah, kota Madinah ini terdapat satu imam qiraat yang bernama Imam Nafi' Al-Madani. Nah, Imam Nafi' Al-Madani ini mempunyai murid, 2 murid atau 2 riwayat yang sampai sekarang masih dikenal, yaitu Imam Qalun dan Imam Warsh. Kemudian dari Makkah ada Ibnu Katsir Al-Makki. Nah, Ibnu Katsir Al-Makki ini memiliki 2 murid atau 2 periwayat, yaitu Al-Bazi dan Qunful. Dan kemudian dari Basrah, itu ada Abu Amr Al-Basri ya. Beliau juga memiliki 2 murid, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian dari kota Syam ada Imam Abdullah bin Amir atau biasa disebut dengan Ibnu Amir. Ini juga memiliki 2 periwayat ya. Yang diambil 2 periwayat oleh Ibnu Mujahid, yaitu riwayatnya Hisham dan Ibnu Zakwan. Ya, kemudian ada Imam Asim Al-Kufi. Jadi di kota Kufa itu Ibnu Mujahid mengambil 3 imam Qurra. 3 imam Qurra, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Isa'i. Nah, untuk Imam Asim Al-Kufi ini memiliki 2 murid atau 2 periwayat, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Khusus untuk Imam Hafiz adalah riwayat atau qiraat yang paling banyak dianut di dunia ini sampai sekarang. Ya, termasuk kita di Indonesia juga menganut qiraatnya atau riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Nah, ini ada sejarah tersendiri, yaitu ketika masa Turki Utsmani ya. Turki Utsmani itu memiliki percetakan pertama yang dinamakan Matba' al-Bahriyah, atau kalau kita terjemahkan adalah percetakan angkatan laut. Nah, ketika itu adalah Matba' al-Bahriyah ini adalah percetakan pertama yang dimiliki oleh dinasti Turki Utsmani. Nah, sebelumnya umat Islam ketika mencetak Quran, mushaf ataupun mencetak kitab-kitab yang lain, itu mereka mencetak di barat ya. Pada saat itu mungkin Jerman yang memiliki percetakan yang paling maju. Nah, ketika Turki Utsmani memiliki percetakan Matba' Bahriyah, ketika mereka ingin mencetak mushaf, maka setelah diteliti kemudian diamati, maka diputuskan ya, yang dicetak secara massal itu adalah riwayatnya, ya, mushaf riwayatnya Hafiz
dari Imam Asim. Nah, karena itulah sampai sekarang itu mayoritas 2/3 umat muslim yang ada di dunia itu mayoritas menganut kiroatnya Imam Hafiz dari Asim Al-Kufi, termasuk kita di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Kemudian di Kufah juga ada imam kiroat yang bernama Hamzah Al-Kufi, juga memiliki dua periwayat, yaitu Khalaf dan Khalad. Dan terakhir adalah Al-Kisai Al-Kufi, juga memiliki dua periwayat, yaitu Abdul Haris dan Hafs Ad-Duri. Nah, jadi kalau di total dalam kitab As-Sab'ah karangannya Ibnu Mujahid, itu dari 7 periwayat masing-masing 7 imam qiraat dari masing-masing imam qiraat memiliki 2 periwayat, jadi ada 14 riwayat. Jadi yang mu'tabar atau yang diakui ya, menurut Ibnu Mujahid itu adalah ada 14 riwayat. Tapi yang mayoritas ya sekarang ini kita hanya kenal satu periwayat saja. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi terhadap qiraat itu. Tapi alhamdulillah sekarang di PTKIN atau di perguruan tinggi keislaman, qiraat ini sudah mulai bergeliat dengan ditandainya sekarang kalau di jurusan Al-Quran dan tafsir itu qiraat menjadi mata kuliah sendiri, yang dimana kalau dulu ya qiraat itu hanya menjadi bagian atau sub pembahasan dari ilmu Al-Quran seperti sekarang. Kalau di PAI ya masih menjadi sub bahasan dari ilmu. Tapi kalau di jurusan ilmu Al-Quran tafsir itu sudah menjadi mata kuliah tersendiri, yang dimana pembahasannya pasti lebih luas dari hanya sebatas dibahas di mata kuliah umum. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui macam-macam qiraat Al-Quran, selanjutnya dalam qiraat itu memiliki syarat-syarat sendiri, yang dimana syarat-syarat ini harus harus dipedomani ya, bersama, karena jika tidak sesuai dengan syarat-syarat, maka qiraatnya itu bisa tertolak. Karena yang disepakati ulama itu sebuah qiraat yang diterima atau qiraat yang mu'tabar itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, suatu qiraat harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka ini sangat penting. Jika tidak sesuai dengan bahasa Arab, maka bisa jadi bisa merubah makna atau lebih parah lagi, ini akan melahirkan pemahaman-pemahaman hukum yang salah. Ya, karena kaidah bahasa Arab ini menjadi panduan dari penetapan hukum Islam. Salah satu penetapan hukum Islam itu kan dari Quran dan Sunnah. Maka ketika Quran dan Sunnah juga itu harus dilihat dari aspek bahasa. Selain dilihat dari aspek konteksnya ya, maka aspek bahasa juga ini menjadi bagian yang penting dalam melihat dalil atau dalam melihat argumentasi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, qiraat Al-Quran juga harus sesuai dengan rosem atau mushaf Utsmani. Nah, ini penting karena ketika sejarah penulisannya ya, ketika itu kenapa dinamakan mushaf Utsmani? Maka ini adalah merupakan nisbah dari Utsman bin Affan. Karena ketika masa pemerintahan beliau, ya, beliau membentuk tim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nah, di mana tim ini itu bertugas menghimpun atau menyusun mushaf Al-Quran, yang dimana mushaf Al-Quran ini mengacu pada mushaf yang dimiliki oleh Hafs binti Umar bin Khattab. Nah, maka kenapa yang dipilih mushaf Hafs? Karena pada hakikatnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan dengan menggunakan lisan atau lahjah atau logat dari kaum Quraisy. Ya, karena Nabi pertama itu tinggal di Makkah. Nah,
maka mayoritas itu dialeknya atau lahjanya itu menggunakan Quraisy. Nah, Hafiz ini menggunakan lahja Quraisy. Maka Utsman berinisiatif ketika penyusunan mushaf itu harus berpatokan pada mushafnya Hafiz. Maka ketika penyusunan itu ketika ada sesuatu yang meragukan, maka itu konsultasinya adalah atau merujuknya adalah pada Utsman mushaf Hafiz tadi itu. Dan yang ketiga, syarat sah dari qiraatul Quran itu adalah harus memiliki sanad yang sahih. Yang dimaksud sanad sahih ini adalah sanadnya harus tersambung. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya sanad ini harus tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, macam-macam qiraat ini setelah dilakukan penelitian yang mendalam itu sudah dipastikan bahwasanya itu memiliki ketersambungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bersama, ilmu qiraat ini itu berbasis pada periwayatan. Maka dia itu ilmu yang tauqifi ya, bahasanya tauqifi. Tauqifi itu artinya dari mulai pertama ada sampai sekarang, yaitu seperti itu ilmunya. Jadi riwayatnya seperti tidak ada yang berubah. Jadi tidak memberikan di dalamnya ruang untuk berinovasi seperti misalnya ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu semakin berkembang zaman, semakin berkembang permasalahan, semakin banyak problematika, maka ilmunya juga berkembang. Nah, tidak demikian dengan ilmu qiraat. Maka ilmu qiraat kalau dia ada perubahan, ada perbedaan, maka sudah dipastikan dia tidak berdasarkan pada riwayat yang dari Nabi. Nah, maka suatu riwayat yang benar adalah yang dimana dia harus memiliki ketiga syarat. Seperti itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan tadi ya kita sama-sama mempelajari definisi dari qiraat, kemudian macam-macam dan syarat-syarat qiraat. Teman-teman semua memiliki pengetahuan secara umum tentang apa itu. Baik itu ya, semoga video ini memberikan manfaat dan pengetahuan dan khazanah keilmuan yang baru yang mungkin nanti teman-teman bisa eksplor lebih dalam mengenai mengenai qiraat Al-Qur'an ini dengan mengakses link eksternal ya yang saya bagikan di di LMS ya, nanti teman-teman bisa langsung saja mengakses link eksternal tersebut. Kemudian setelah mengakses ya itu juga ada materi juga ya, materi juga yang berbentuk PDF ya, silakan teman-teman juga akses. Dan setelah itu jangan lupa mengerjakan tugas ya yang ada di assignment itu. Dan nanti tugas itu dikumpulkan 3 hari ya dari hari ini. Dan semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.